Amin. Silahkan saudara sekalian duduk kembali. Shalom. Salam damai sejahtera dari saya dan istri bersama keluarga saya dan seluruh jemaat. Kami bersyukur pada akhirnya kita mendapatkan kemurahan memasuki hari keempat di dalam konferensi ini. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi ini tampak sangat bersukacita, sangat bergirang. Terlebih saudara-saudara kita yang dari Papua, baik Papua maupun Papua Barat, yang mendapatkan kemurahan untuk bisa memuliakan Tuhan di depan ini. Saudara, dengan pujian daerah, saya tahu kalau saudara-saudara Papua, orang Papua sudah menyanyi, bisa lupa diri. Betul. Sampai pagi tidak akan selesai. Puji Tuhan, mereka memuliakan Tuhan dengan segenap hatinya. Karena saya hampir 1 tahun mulai Agustus 2010 sampai Juni 2011 saya banyak pelayanan di Papua, dimulai dari pembukaan gerbang timur Papua sampai akhirnya berita kitab wahyu ini dari Papua tersebar ke seluruh Indonesia, bahkan ke berbagai negara, di berbagai mancanegara. Banyak pelayanan yang menantikan kita di belahan bumi lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya memang konferensi ini yang paling bertanggung jawab adalah saudara-saudara di Papua. Karena itu menjadi komitmen mereka bahwa konferensi berita kitab wahyu nasional sampai skala internasional akan diselenggarakan di Papua sebagai gerbang timur yang sudah dibuka. Haleluya. Namun karena saya tunggu lama sekali, gerakan itu tidak timbul. Sementara hari terus berlalu, bulan berlalu, sampai akhirnya saya mengambil keputusan biar saya memulai di Jogja dan nanti Papua akan berlari mengejarnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti saudara yang lain dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan sekitarnya, NTT, NTB, Bali, Jawa, Sumatera sampai Batam, Tuhan tidak menyayangi. Kita semua disayang Tuhan. Amin. Tapi memang pintu gerbang Indonesia untuk pintu gerbang rohani itu dari timur. Pemberitaan kitab wahyu itu memancar seperti kilat dari timur ke barat. Saudaraku yang kasih Tuhan, maka sekali lagi Papua paling bertanggung jawab. Kalau kemarin saudara, istri saya sudah memamah biak. Apa yang saya terima kemudian dicerna oleh istri saya sebagai tubuh, perempuan sebagai tubuh, suami sebagai kepala. Maka tugas tubuh adalah mencerna, memamah biak, kemudian membagikan kepada anggota-anggota tubuh, kepada organ-organ, kepada jaringan-jaringan, sel-sel tubuh hingga merata. Itu bukan tugas kepala. Oleh sebab itu istri saya dalam menyampaikan pemberitaan firman, dia tidak mengambil tema lain, melainkan apa yang disampaikan adalah apa yang telah saya kupas, saya ungkapkan, dicerna, lebih dicermati, diperdalam. Amin. Jadi itulah peranan perempuan di dalam pelayanan. Sebagai penolong sejodoh, orang Jawa mengatakan istri itu konco wingking. Konco wingking itu cuman teman di belakang. Konco wingking itu artinya peranannya cuman di dapur. Kalau seorang istri tidak berperan sebagai tubuh yang benar, maka anggota tubuh akan rusak. Bagaimana mungkin kalau saudara hamba Tuhan berkhotbah sementara istri saudara shopping? Karena dia tidak punya beban pelayanan.
Atau saudara berkhotbah sementara istri saudara sibuk dengan urusan-urusan lain. Nah, oleh sebab itu Allah itu luar biasa. Allah menunjukkan 3 tokoh dalam perjanjian lama perempuan dan 3 tokoh dalam perjanjian baru perempuan. Sumbernya Tuhan, perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang disampaikan para nabi dan para rasul satu firman Allah. Tapi kenapa kok ada perempuan dilarang bicara? Apa ini bertentangan? Nah, saudara memahami Alkitab ini secara kontekstual. Situasi dan kondisi Korintus saat itu seperti apa? Suratnya Timotius yang ditujukan Timotius itu kepada siapa? Kepada keluarga, di mana seorang perempuan itu sehebat apapun, seberapapun banyak gelar yang kau sandang, kau adalah tubuh dan suamimu adalah kepala. Perempuan harus tunduk taat kepada suaminya seperti kepada Tuhan. Amin. Amin. Namun demikian seorang suami juga harus berlaku seperti Tuhan Yesus. Amin. Amin. Memberikan rasa aman, rasa tentram, rasa damai. Kalau tabut perjanjian Allah, posisi suami itu seperti tutupan geram-geram yang di atasnya ada sepasang kerub yang mengembangkan sayapnya. Seorang suami yang baik dan benar adalah suami yang gagah perkasa, yang mampu mengembangkan sayap perlindungannya terhadap tabut perjanjian yang adalah tubuhnya. Mampu menciptakan rasa aman, rasa tentram, rasa damai, mampu menciptakan, mampu memenuhi segala sesuatu yang diperlukan tabut ini. Amin. Itulah rahasia nikah. Nah, saudara sudah mendapatkan makalah ini semuanya. Kalau belum mendapat, bisa mengambil di sekretariat pengungkapan rahasia kitab Wahyu pasal 1 sampai pasal 2, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Ya, ada dua bahasa yang dicetak. Saudara, kalau saya harus mengumas ini halaman per halaman, 1 minggu tidak akan selesai. Oleh sebab itu saya tulis demikian rupa untuk nanti saudara di rumah juga bisa memamah biak mempelajari. Saya akan menyampaikan hal-hal yang penting yang merupakan garis besar dari pemberitaan saat ini. Kitab Wahyu adalah kegenapan dari nubuat ya yang di dalam kitab Kejadian, saudaraku, pasal 41 di mana Raja Fir'aun bermimpi ya tentang 7 ekor lembu yang tambun yang dimakan habis oleh 7 ekor lembu yang kurus kering, kemudian 7 mayang gandum yang bernas yang ditelan oleh 7 mayang gandum yang kurus. Itu mimpinya Fir'aun yang kemudian dimaknakan, dikupas, diungkapkan oleh Yusuf berdasarkan petunjuk Tuhan bahwa 7 lembu yang gemuk atau 7 mayang gandum yang bernas itu menunjuk kepada 7 tahun masa kelimpahan yang akan melanda Mesir. 7 ekor lembu yang kurus kering dan 7 mayang gandum yang lajur, yang kosong karena tiupan angin timur yang kencang dan panas. Itu menunjuk 7 tahun kelaparan pula. Ada 7 tahun kelimpahan, ada 7 tahun kelaparan yang akan melanda dunia. Apa yang dikerjakan oleh Allah itu kekal selamanya. Amin. Amin. Itu tertulis di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga. Kemarin sudah kita baca ulang berulang. Di sana dituliskan, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Mimpinya Fir'aun yang diungkapkan Yusuf itu bukan sekedar cerita dongeng, tetapi itu firman nubuatan, karena itu pekerjaan Tuhan. Yang memaparkan arti mimpi itu Tuhan melalui mulut Yusuf.
Ini pekerjaan Tuhan. Dan apa yang dilakukan Allah akan ada selamanya. Tidak dapat ditambah dan tidak bisa dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Kalau sekarang saya mengungkap rahasia kitab Wahyu yang digenapi dalam masa 7 tahun, ini bukan hal yang baru. Saya bukan translatornya, saya bukan orang yang katakan menemukan atau menciptakan gagasan itu. Saya ini cuman hamba. Sekali lagi, bahasa Jawanya hamba itu lebih lugas babu. Saya hanya menyampaikan apa yang sudah ada. Firman nubuatannya harus digenapi pada akhir zaman. Yang sekarang ada itu dulu sudah ada. Yang akan ada nanti, itu sudah lama ada. Jadi kita ini hanya, saudaraku, mengupas, menelaah, menyelidik kegenapan firman nubuatan. Selain kegenapan dari nubuat yang saudaraku ditulis Nabi Musa tentang 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan yang diungkapkan oleh Yusuf. Kitab Wahyu pasal 1 sampai kitab Wahyu pasal 20 ayat 3 itu nanti akan digenapi dalam masa yang disebut 7 tahun masa kelaparan besar. Tahun 2015 pertengahan sampai 2002 pertengahan itu masa panen raya, 7 tahun. Tahun 22 pertengahan sampai 29 pertengahan itu 7 tahun kelaparan besar sampai Tuhan datang yang kedua. Nah, saudaraku, jadi kalau kita melihat pembagian masa sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, maka kita harus tahu dulu kitab Wahyu itu merupakan kegenapan dari nubuatnya Yusuf, nubuatnya Nabi Daniel tentang Sabat yang ke-70. 7 Sabat ditambah 62 Sabat adalah saat Yerusalem dibangun dengan temboknya sampai kedatangan seorang yang diurapi. Kemudian tanpa salah yang diurapi itu disingkirkan, disalibkan. Itu sudah terjadi dan dari penjumlahan kemarin kita temukan tahun 26 sampai kedatangan orang yang diurapi itu. Tuhan Yesus mulai diurapi Roh Kudus turun dari surga ketika dibaptis, kemudian mulai melayani, itu tahun 26 Masehi. Demikian pula yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 3. Daniel pasal yang ke-9 menuliskan ayat 26, kemudian bait Allah itu akan dihancurkan, ditambah lagi sejak saat itu akan terjadi peperangan sampai akhir zaman. Terus akan terjadi peperangan yang dahsyat. Kemarin saya sudah terangkan ada 3 peperangan lagi. Perang dunia ketiga, perang dunia keempat, perang dunia kelima. Nah, perang dunia kelima itu adalah saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Perang dunia ketiga itu nanti digenapi, saudaraku, di tengah-tengah kegerakan kuda putih saat bangsa kafir menjangkau Israel yang tersebar di seluruh muka bumi yang lamanya 9 bulan. Di situ terjadi perang dunia ketiga. Perang dunia keempat terjadi ketika gereja menjelang masuk pengungsian ke padang belantara. Nanti kita akan tapai bersama-sama untuk kita lihat. Jadi Sabat yang terakhir, Daniel pasal 9 ayat 27, mari dibacakan Bapak Pendeta Rusman Hasibuan. Daniel pasal 9 ayat yang ke-27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang. Iya, terus selama 1 kali 7 masa. Selama 1 kali 7 masa, ini artinya Sabat yang ke-70 yang lamanya 7 tahun.
satu sabat itu dihitung 7 tahun. Kalau satu sabat itu 7 tahun, nah sudah kitab Wahyu itu nanti akan digenapi dalam masa 7 tahun. Lanjut dibaca. Pada pertengahan 7 masa itu, Pada pertengahan 7 masa itu terus ia akan menghentikan korban sembelihan ia akan menghentikan korban sembelihan. Jadi 7 tahun kegenapan kitab Wahyu pasal 1 sampai pasal 20 ayat 3 ini dibagi 2 bagian. Yang pertama 3,5 tahun masa praaniaya. Dan yang kedua 3,5 tahun masa aniaya besar. Dalam masa praaniaya ini antikris belum muncul, masih diinjak oleh kekuatan malaikat Garuda bersama tim 568. Sampai tubuh Kristus terwujud, tubuh Kristus diungsikan ke padang belantara. Kenapa diungsikan? Saya punya argumen dari Alkitab. Nanti saya akan ungkapkan. Sebab ada yang percaya bahwa ketika dunia dilanda masa antikris, lamanya 7 tahun, gereja Tuhan rapture, diangkat dalam sukacita, dalam kemuliaan. Ketika dunia dilanda masa kebencian yang memuncak, yang disebut masa antikris. Saya menghargai saudara. Tahun 90-an 3 dalam satu seminar untuk mahasiswa pasca sarjana di Jakarta Pusat sana, di satu perguruan tinggi teologi yang besar di Jakarta Pusat, saya berbicara dengan 2 narasumber lainnya. Satunya seorang dokter dari kampus itu, satunya lagi seorang dokter dari Korea. Keduanya berbicara tentang pengangkatan, sementara saya berbicara tentang pengungsian. Dan saat itu mahasiswa pasca sarjana itu, saudaraku, sangat antusias dengan apa yang saya sampaikan. Sekalipun sedikit terjadi ketegangan, namanya seminar. Kalau seminar itu kan pasti terjadi apa? Dialog interaktif. Berbeda dengan konferensi. Kalau konferensi berbeda dengan seminar, apalagi kalau konferensi itu punya judul misalkan konferensi pers, konferensi berita kitab Wahyu. Itu artinya pertemuan para rohaniwan Kristen yang diadakan oleh seseorang ya untuk memberitahukan, memaparkan hal-hal yang penting tentang pewahyuan Allah kepada para rohaniwan untuk disebarluaskan pada jemaat Kristen secara umum. Lah karena seminar terjadi dialog interaktif. Nah saudaraku, namun demikian kita sama-sama mencari kebenaran, tidak ada masalah. Saya menghargai siapapun saudara yang menyelidik Alkitab, berarti saudara mencintai Tuhan. Amin. Amin. Perbedaan pendapat anugerah Tuhan menunjukkan betapa majemuknya kita. Tidak harus dijadikan penyebab timbulnya perpecahan. Kami sayang kepada keduanya karena sebenarnya adalah saudara saya, sahabat saya. Yang satu saya mesti mengenal namanya Dr. Yong Il Kuk, yang satunya Dr. Suharyo. Nah saudara, kami bersahabat. Beliau dengan pendapatnya, kami dengan pendapat kami. Kita akan lihat nanti ya. Nah saudaraku, jadi pada pertengahan Sabat 3,5 tahun bagian pertama, kurban santapan itu dihentikan. Artinya mezbah kurban bakaran. Bicara mezbah kurban bakaran itu bicara tentang salib Kristus. Itu ditiadakan untuk apa? Dibawa mengungsi ke padang belantara khusus untuk gereja tubuh Kristus yang esa. Bumi yang dilanda masa antikris adalah bumi yang tanpa kurban Kristus. Karena mereka diberi kesempatan Tuhan untuk memanturkan Kristus, tetapi mereka tidak pernah menghargai. Jadi kalau mereka ingin selamat, mereka harus mencucurkan darahnya sendiri. Lewat 2 saksi yang tertinggal pada masa antikris nanti. Nah, saudaraku, jadi kitab Wahyu ini merupakan kegenapan dari Daniel pasal 9 ayat yang ke-27 dan masih banyak lagi pasal-pasal dalam kitab Wahyu.
Ada di dalam buku saya, makalah saya. Namun kalau saya sebut satu persatu nanti hal-hal yang poin yang penting akan terlewatkan. Nah saudara, jadi kemudian 3,5 tahun yang kedua itu disebut masa antikris. Itu di dalam kitab Nabi Daniel dituliskan berulang kali. Masa antikris itu dituliskan 1 masa ditambah 2 masa tambah setengah masa. Di dalam kitab Wahyu juga dituliskan 1 masa ditambah 2 masa tambah setengah masa. Ayat lain mengatakan 42 bulan. Ayat lain mengatakan 1260 hari. Itulah masa antikris melanda bumi. Ya. Namun demikian, saudaraku, bangsa Indonesia pada umumnya dan kita khususnya di sini yang berpegang teguh pada Injil Kristus dan salib Kristus, kita percaya bahwa kita mendapatkan rahmat mengelola kebun anggurnya Tuhan. Amin. Yaitu pekerjaan pembangunan tubuh Kristus yang esa, yang tadinya adalah haknya Israel. Nah saudaraku, untuk membangun tubuh Kristus yang esa ini ada tahapan yang kita lewati. Pertama yang disebut MP3. Saya katakan MP3 ini singkatan dari masa pelatihan, pembajaan dan persiapan. Halaman 6 dalam makalah saudara. Halaman 6. Masa persiapan ya, pelatihan, pembajaan dan persiapan yang berlangsung sejak tahun 2002 pertengahan dan nanti akan berakhir 2015 pertengahan, dan setelah jumlah hierarki sebanyak 568 personil baik dari Indonesia dan mancanegara terwujud, mereka ditahbis dan mereka diutus untuk menjadi pengelola panen raya seperti Yusuf. Mereka adalah Yusuf akhir zaman. Hamba-hamba Tuhan yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, yang dipinjami ilmu pengetahuan Allah yang sempurna. Ilmu pengetahuan Allah yang sempurna yang dipinjamkan pada hamba-hamba yang dikasihi dan yang mengasihi Allah itu wujudnya hikmat dan makrifat. Wisdom and knowledge atau understanding, Sophia dalam bahasa Greka, hikmat dan tebune atau bene dalam bahasa Hebrew. Itu ilmu pengetahuan Allah yang satu cenderung kepada untuk menyelidik, meneliti, mengurai dan sebagainya. Yang satu menunjuk kepada power untuk mencipta, mengadakan, memelihara, menjaga, menahan musuh, menghancurkan benteng-benteng pertahanan musuh. Keduanya seperti firman Allah dan Roh Kudus yang tidak bisa dipisahkan. Nah saudaraku, panen raya terjadi pertengahan tahun 2015 sampai pertengahan tahun 2022. Saat panen raya yang lamanya 7 tahun terjadi, maka materi untuk pembangunan tubuh Kristus secara umum dipersiapkan. Kalau sekarang ini persiapan SDM, nanti saat panen raya mempersiapkan materi pembangunan tubuh Kristus. Oleh sebab itu dalam panen raya akan dijaring banyak jiwa-jiwa sebagai materi untuk pembangunan bait Allah rohani. Batu-batu yang nantinya akan ditata menjadi bangunan bait Allah rohani adalah jiwa-jiwa yang digunakan dalam panen raya secara rohani, sedangkan secara jasmani kita akan mengalami panen dari sisi lain. Urapan Roh Kudus, kuasa Allah, hikmat, makrifat, kemuliaan Allah, kekayaan Allah, hormat, pujian dicurahkan bagi gerejanya. Amin. Amin. Kenapa? Saat itu nanti dunia khususnya yang ada Fir'aun dan Yusuf diberkati luar biasa. 2015 pertengahan nanti Indonesia ini pulau-pulau karang di Indonesia akan penuh ikan. 2015 pertengahan nanti Indonesia, saudaraku, Indonesia akan menjadi negara pengekspor ikan terbesar di dunia. Amin. Amin. Kenapa? Nanti kondisi laut di belahan utara, selatan, Pasifik akan diguncang oleh keadaan. Menggenapkan Hajj pasal 2 ayat 6 sampai 8. Ikan-ikan itu akan lari di pulau-pulau karang di Indonesia.
Hal ini pernah saya sampaikan kepada beberapa pejabat, beberapa dirjen di KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sudah kasih Tuhan, dan banyak hal yang akan terjadi di Indonesia. Perekonomian, produk ya yang disebut PDB, produk domestik bruto Indonesia juga akan mengalami peningkatan. Banyak investor yang menyerbu Indonesia. Kekayaan alam Indonesia berkat Yusuf yang memiliki bukan panca indera badan semata, tetapi panca indera jiwa dan roh. Kekayaan itu akan digali, amin. Dieksploitasi besar-besaran untuk kemuliaan kita, untuk kemuliaan Indonesia, untuk menjangkau suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Jadi materi jasmani, berkat-berkat jasmani dicurahkan, materi untuk membangun bait Allah secara rohani, jiwa-jiwa dimenangkan banyak. Setelah itu selesai panen raya, maka gereja masuk masa yang disebut masa kelaparan besar. Ini akan melanda seluruh dunia, bukan hanya Mesir. Kanaan pun mengalami, Mesopotamia sampai ke ujung bumi mengalami kelaparan besar. Itu nanti terjadi tahun 2022 pertengahan sampai Tuhan datang pertengahan 2029. Itulah saat pembangunan tubuh Kristus yang sesungguhnya. Pembangunan tubuh Kristus itu lamanya 7 tahun. 7 tahun ini sudah kasih Tuhan juga menggenapkan nubuat dalam 1 Raja-Raja pasal 4. Kalau saudara membaca, saudaraku, 1 Raja-Raja pasal yang pasal yang ke-6. Coba dibacakan ayat 38 ya. Raja Salomo dengan hikmat makrifatnya membangun bait Allah yang termegah sepanjang masa dalam waktu 7 tahun. Mari dibaca. Dan dalam tahun yang ke-11, ya, dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, ya, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya. Dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Amin. Amin. Apa yang dikerjakan Allah ini kekal. Rumah Allah itu akan dibangun 7 tahun. Dan gereja tubuh Kristus sebagai rumah Allah rohani juga akan dibangun dalam waktu 7 tahun dalam masa kelaparan besar yang merupakan kegenapan dari firman nubuatan kitab Wahyu pasal 1 sampai pasal 19 dan ditambah pasal 20 ayat 1 sampai ayat 3. Oleh sebab itu setiap orang yang hidup pada akhir zaman dan rindu masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang esa, maka saudara wajib memahami kitab Wahyu secara umum. Alkitab kita ini dari perjanjian lama dan perjanjian baru secara khusus kegenapannya yaitu kitab ke-66. Kitab Wahyu yang ditulis Rasul Yohanes di Pulau Patmos, yang dalam bahasa aslinya disebut sebagai Apokalipsis. Kitab Apokalipsis. Kenapa Apokalipsis? Ini bahasa Greka. Apokalipsis itu artinya ya revelation, appearing. Revelation itu artinya pembukaan rahasia atau wahyu. Appearing itu artinya muncul, nampak, kelihatan. Coming, datang, lighten, menerangi. Kemudian manifestation, perwujudan, penjelmaan atau revelation, mengungkapkan. Artinya apokalipsis itu artinya mengungkapkan, menerangi, membuka rahasia yang tersembunyi di balik tirai sehingga menjadi nampak, menjadi kelihatan, muncul tentang apa? Semua rahasia rencana Allah pada akhir zaman. Amin. Amin. Ini kitab Wahyu. Baru membaca, mendengar, membaca dan melakukan Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3, saudara disebut berbahagia. Apalagi kalau sudah masuk di dalamnya.
Nah, skema kitab Wahyu yang ada pada halaman itu, saudaraku, ya, halaman 6 itu terlalu kecil. Tetapi saudara bisa melihat skema kitab Wahyu yang besar itu di halaman paling belakang. Halaman paling belakang, halaman 78. Nah, ini ada skema kitab Wahyu yang besar. Nanti saudara bisa telaah dengan cermat, bisa saudara selidiki, di situ juga tercantum ayat-ayatnya. Nah, saudara kasih Tuhan, ya, saya akan melanjutkan. Jadi, kalau kitab Wahyu itu digenapkan dalam masa yang disebut masa kelaparan besar yang lamanya 7 tahun, ya, maka selanjutnya saya akan sampaikan pada saudara seperti yang tertera di dalam gambar saudara pada bagian belakang itu. Di situ, ya, skema kitab Wahyu itu dibagi 2 bagian. Wahyu pasal 1 sampai pasal 20 ayat 1-3 itu 7 tahun. Ya, kalau ada gambar di belakang saya ini, saya akan lebih senang untuk ditampilkan. Nah, saudaraku, Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai Wahyu pasal 22 ayat 5 itu merupakan kegenapan dari sabat ke-7, sabat terakhir yang disebut sebagai kerajaan 1000 tahun damai dari penciptaan, Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Ya, setelah 6 hari Allah menciptakan langit bumi seisinya, hari ke-6 terakhir sepasang mempelai jasmani diciptakan, belum masuk sabat terakhir sudah jatuh dalam dosa. Nah, kegenapannya adalah kerajaan 1000 tahun damai di bumi nanti. Ya. Kemudian sudah kasih Tuhan, berakhirnya kerajaan 1000 tahun damai di bumi akan terjadi perang Gog dan Magog. Kemudian ada pengadilan aras putih, halaman 8 itu, ya. Semua yang masuk pengadilan aras putih tidak ada satupun yang selamat. Mereka semua masuk ke Gehenna atau neraka. Sedangkan mempelai tidak masuk pengadilan aras putih, ada pengadilannya sendiri. Nanti kita tunjukkan bersama-sama. Ya, mempelai setelah kerajaan 1000 tahun damai langsung, saudaraku, langsung di sini. Setelah kerajaan 1000 tahun damai ini berakhir, di sini ada pengadilan aras putih. Semua yang diadili masuk Gehenna neraka. Tetapi mempelai masuk ke langit baru dan bumi baru. Amin. Bersama orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Di tengah-tengah langit baru dan bumi baru, itu ada satu kota 4 persegi. Yang namanya Yerusalem baru. Itu kota mempelai. Kemudian yang mati di dalam Tuhan, sejak zaman Adam sampai Abraham, dari Abraham sampai Yesus naik surga, yang mati pada zaman gereja, di mana tempatnya? Di langit baru dan bumi baru ini, surga, ya, di langit baru bumi baru. Nah, saudaraku, di sini. Jadi di tengah-tengah ini ada kota 4 persegi. Ini tempatnya mempelai. Sedangkan, saudaraku, langit baru dan bumi baru ini yang kedua, ini tempatnya keluarga mempelai. Lebih jauh lagi, ini masih langit baru dan bumi baru. Ini tempatnya warga kerajaan surga. Apa benar Alkitab yang mengatakan? Nanti kita buktikan. Amin. Selama ini kan orang mengenal cuma kota 4 persegi Yerusalem saja. Di sana mempelai sama yang berjubel jadi satu. Sampai ada anggapan di dalam kerajaan surga itu semua sama. Oh tidak. Kalau semua orang yang masuk surga itu pangkatnya sama, kemuliaannya sama. Buat apa orang mati di dalam Yesus sampai harus digergaji, disalibkan. Kita harus hidup sampai Tuhan datang, menembusi masa yang penuh kesukaran, peperangan demi peperangan, 1000 mati di kiri, 10.000 di kanan. Kita harus berjuang untuk tetap hidup. Amin. Harus ada bedanya, sebab
Surga yang dilihat Nabi Musa itu ada berapa tingkatan? 3 tingkatan. Yang dilihat Rasul Paulus ketika dia naik ke surga. Dia naik ke surga tingkat 3 di mana Allah berhadirat. Jadi ada 3 tingkatan. Halaman, kalau tabernakel itu tempatnya warga kerajaan surga. Ruang suci kalau di dalam tabernakel itu menunjuk tempat keluarga. Ada bedanya enggak antara warga dan keluarga? Ada. Kalau warga itu warga negara Indonesia, kalau keluarga itu bisa adiknya istri, keponakan siapapun. Tapi kalau mempelai itu sepasang, mempelai pria dan mempelai wanita, ada tempatnya sendiri. Nanti kita buktikan. Harusnya saya belum masuk sini, ya. Tapi nanti saya buktikan supaya saudara bisa memahami dan tergairahkan untuk nanti masuk ke sana. Amin. Nah, saudara, kemudian memasuki Wahyu pasal 22, ya. Kalau sudah baca di sana ayat 18 sampai 21 itu peringatan untuk tidak menambah atau mengurangi nubuat-nubuat dalam kitab Wahyu ini. Sebab itu kita harus hati-hati. Kalau saya mengungkap rahasia kitab Wahyu itu, saya menyangkali diri. Saya bergumul, saya berdoa, saya berpuasa. Kalau jemaat saya, kalau imam-imam, para pemain tamburin yang kecil-kecil anggota paduan suara ini, hamba-hamba Tuhan yang masuk dalam persekutuan tubuh Kristus yang sudah masuk, mereka puasa nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Ini yang penari tamburin ini. Sudah boleh tanya nanti. 7 hari 7 malam tidak makan, tidak minum, tidak tidur, saudara. Sampai kurus kering. Dehidrasi suaranya pun hilang. Tuhan sudah tidak bisa. Tuhan berjalan jadi 3 kakinya karena pakai tongkat. Hamba-hamba Tuhan puasa sampai 10 hari sampai 16 hari. Lah masa kan saya puasanya 2 hari. Saya juga berpuasa untuk mengungkap rahasia kitab Wahyu ini. Saya berpuasa 40 hari 40 malam itu beberapa kali sampai saya lupa. Kadang-kadang istri saya sampai marah. Bersama anak-anak saya saat saya berkhotbah dalam kondisi puasa mereka naik. Saya pikir altar call. Mereka cuma berkata, "Papi, kami tidak ingin ditinggal papi. Papi berbuka. Papi berbuka. Papi berbuka." Mereka menangis, meminta saya berbuka puasa. Tapi saya mencintai Tuhan, saya yakin. Hanya dengan mematikan daging ini, maka roh itu kuat. Amin. Tapi kalau daging ini kuat, maka roh jadi kecil. Oleh sebab itu saya mendapatkan petunjuk-petunjuk seperti yang pagi ini saya paparkan kepada saudara. 7 tahun masa penggenapan kitab Wahyu pasal 1 sampai pasal 20 ayat 3 itu dibagi ya atau diperinci menjadi 2 bagian. Pertama, ya skema kitab Wahyu. Pertama, ini saudaraku, ini disebut ya, kalau dari sini tadi ini masa panen raya, walaupun skema gambarnya ini tidak sama, tapi ini panen raya 7 tahun selesai, masuk 7 tahun kelaparan besar, ini 7 tahun dari sini sampai sini. Kegenapan dari Yusuf, ya nubuat Yusuf dalam Kejadian 41 ayat 29 dan 30, kegenapan dari Nabi Daniel pasal 9 ayat 27, ya 7 tahun atau sabat terakhir dibagi 2 bagian. Bagian pertama ini disebut masa praaniaya. Ini gereja sedang dahsyat-dahsyatnya mengalami penyucian, mengalami penyempurnaan. Bangsa kafir menjangkau Israel itu di sini. 2 tahun pertama ini 2 tahun pertama dari periode, dari bagian 3,5 tahun masa yang disebut praaniaya. Ini adalah masa di mana bangsa kafir yang representatif diwakili oleh 7 jemaat, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia dan Laodikia, ya, masing-masing dengan karakternya. Penyucian dalam Mula Tabernakel dikatakan mengalami gerak-gerak 7 kali percikan darah, penyucian yang sempurna. Gereja hasil panen raya disucikan. Banyak yang dipanggil saat panen raya, tapi sedikit yang dipilih. Amin. Karena sedikit yang dipilih,
maka kita semua harus hati-hati. Jangan sampai yang terdahulu menjadi di belakang, yang baru masuk nanti di depan. Kemudian setelah gereja bangsa kafir mengalami penyucian, ya, memasuki 9 bulan masa kegerakan kuda putih. Di sini ada 4 kuda yang keluar keliling jagat. Kegerakan kuda putih itu sasaran utamanya adalah menjangkau Israel. Waktunya cuma 9 bulan. Israel harus bertobat, masuk tubuh Kristus. Kenapa? Kalau zaitun Israel itu adalah zaitun asli. Untuk mencangkokkan zaitun asli kepada batang zaitun asli itu tidak memerlukan waktu lama. Sifatnya sama, karakternya sama, gennya sudah sama. Amin. Tetapi bangsa kafir itu zaitun liar. Untuk mencangkokkan zaitun liar ini masuk batang zaitun asli, batang zaitun itu Tuhan Yesus Kristus. Ini perlu waktu lama, mengikis ciri-ciri kekafiran. Ciri kekafiran yang paling dahsyat adalah dosa apa? Dosa apa? Dosa apa? Kuatir. Betul tidak? Sampai hari ini sudah selalu khawatir? Takut. Yang kamu khawatirkan, yang kamu takutkan, semua akan jadi kenyataan. Amin? Kita tidak boleh khawatir. Karena itu ciri bangsa kafir. Matius pasal 6 menuliskan begitu. Iya toh? Matius pasal 6 itu, saudara membaca itu ayat 30 dan selanjutnya itu. Ciri bangsa kafir yang utama itu khawatir. Nah, Israel itu dijangkau dalam waktu 9 bulan di tengah peperangan, perang dunia ketiga. Oleh sebab itu, hierarki yang nanti dipakai Tuhan menjangkau Israel, itu betul-betul orang yang bahasa Jawanya kemplingan. Orang yang dibajakan, dididik, diajar untuk menjadi cerdik dan cerdas, bijaksana. Ditempa, dibajakan, menjadi cakap dan terampil dalam berbagai ilmu yang sekuler maupun yang spiritual. Menjadi tokoh yang betul-betul dalam bahasa Jawanya sakti. Istri saya tadi malam mengatakan sakti mondro guno. Itu artinya sakti itu penuh kuasa. Mondro itu artinya montro, sugih montro. Memiliki banyak doa-doa makrifat. Amin. Banyak doa-doa makrifat. Dengan hikmat makrifat. 568 personil itu nanti memenangkan Israel. Itu kelebihan gereja bangsa kafir, bisa menundukkan Israel yang bengal, yang tegar tekuk. Kalau sudah mengandalkan harta, kekayaan, pangkat, Israel itu di dunia menguasai semuanya. Amin. World Bank itu yang mendirikan Israel, Bank of England, Bank of Swiss, semua bank-bank di dunia dengan jaringannya itu Israel yang bercokol. Industri apa saja, mulai dari batu permata sampai industri apa saja, perminyakan apapun, Israel yang menguasai. Sedikit Israel menggeliat, dunia ini montang-manting. Presiden RI jatuh tahun berapa itu Pak Harto itu? 98. Orang Israel satu menggeliat, namanya siapa? Nah, George Soros masih ingat. Satu orang Israel menggeliat membuat ekonomi Indonesia hancur, presiden kita amblak. Betul tidak? Betul tidak? Jadi kalau kita memamerkan kekayaan, Israel nggak akan sama sekali sudah bisa sentuh. Tetapi Israel akan tunduk taat ketika sudah menguasai tabernakel. Amin. Amin. Kenapa tabernakel? Tabernakel itu adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus adalah pribadinya Yesus. Dia kepalanya, kita tubuhnya. Tubuh Kristus itu dilengkapi dengan kuasa yang bisa dia andalkan, yaitu hikmat marifat Allah. Amin. Hikmat marifat Allah itu bersumber dari salib. 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Di dalam dia tersembunyi segala harta mulia, segala harta yang sempurna, yaitu hikmat dan makrifat Allah. Amin. Ini nanti yang menjadi kebanggaan kita sehingga kita bisa memenangkan Israel. Kemudian setelah Israel terjangkau, jumlahnya 144.000. Israel dan kafir menyatu,
terjadi suasana sunyi senyap setengah jam di surga. Wahyu pasal 8 ayat 1. Gereja bangsa kafir dan Israel dalam satu tubuh. Sejak saat itu dinyatakan mengandung. Kalau perempuan mengandung rata-rata berapa bulan, saudara? Ada 14 bulan? Ada, tapi itu abnormal, 9 bulan mengandung sampai melahirkan anak laki-laki. Di sini keistimewaan Israel. Yang mengandung itu nanti, itu bukan figuratif, saudara. Tapi itu betul-betul melahirkan sosok. Nanti kita baca di dalam kitab Wahyu. Sosok yang dilahirkan itu Raja Surga. Begitu dilahirkan, yang melahirkan mempelai ini, anak yang dilahirkan itu langsung dibawa ke surga, duduk di tahta Allah di surga. Ada malaikat yang berani duduk di tahta Allah? Ada tidak? Tidak ada. Jibril, Mikael, dulu Lucifer itu setara. Jibril, Mikael, Lucifer, ya, Kerub, Serafim itu setara. Lucifer jatuh. Dan saudaraku, tidak ada malaikat yang duduk di tahta kecuali Allah sendiri. Kenapa harus dilahirkan kembali? Ada rahasianya. Alkitab sendiri yang menulis. Nanti kita baca, ya. Mari lanjut. Nah, setelah gereja melahirkan anak itu mau ditelan naga, lari ke surga, kemudian mempelai perempuan, ya, flight, lari dengan kencangnya seperti terbang ke padang belantara pengungsian. Di sana dipelihara Allah 3,5 tahun, jauh dari intaian naga. Kitab Wahyu menuliskan begitu. Maka dunia dilanda masa antikris. Lamanya 3,5 tahun, 3,5 masa, 42 bulan atau 1260 hari. Saat itu gereja mengungsi di padang belantara pengungsian. Lamanya 3,5 tahun. Kenapa tidak diangkat ke surga? Nanti kita baca. Ya, kita baca. Saya akan buktikan dengan firman Allah. Nah, saudara kasih Tuhan, itu pembagian kitab Wahyu. Ya, pembagian kitab Wahyu. Kemudian setelah Tuhan Yesus datang, terjadi perang Harmagedon. Ya, Nabi Daniel menuliskan secara rinci perjamuan malam kawin itu berapa hari, perang Harmagedon itu berapa hari. Dituliskan oleh Nabi Daniel, baru masuk kerajaan 1000 tahun damai. Ya, kerajaan 1000 tahun damai. Itu dituliskan dalam Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai 6. Berakhirnya kerajaan 1000 tahun damai, ular tua naga itu ditangkap saat perang Harmagedon, dimasukkan lubang jurang maut, dimeterai, ya, bottomless pit, lubang jurang maut, dimeterai 1000 tahun di penjara. Antikris dan nabi palsu saat itu juga langsung dilempar hidup-hidup ke neraka, masuk kematian kekal neraka. Kemudian dilanjutkan dengan hukuman yang terakhir yang disebut pengadilan aras putih yang besar, kematian kekal, semua masuk neraka. Barulah setelah itu langit baru dan bumi baru. Nah, saudara, dari sini saya akan mengupas pelan-pelan. Pertama, menggenapkan saudaraku masa praaniaya yang lamanya 3,5 tahun ini. 3,5 tahun masa praaniaya. Dibagi 3 periode. Periode ke-1 2 tahun. Ini nanti digenapkan dalam Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 5. 2 tahun. Ya, Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 5. Setelah itu periode kedua adalah kegerakan kuda putih. Itu digenapkan dalam Wahyu pasal 6 dan pasal 7. Lamanya 9 bulan. Kemudian berakhirnya kegerakan kuda putih, Israel dimeterai, masuk satu tubuh Kristus, gereja bangsa kafir dan Israel menyatu dalam satu tubuh Kristus yang Esa dan Am, sempurna. Kemudian terjadi persekutuan dengan Allah Roh Kudus dan dinyatakan mengandung, dan 9 bulan kemudian melahirkan anak laki-laki ketiga yang dicatat Alkitab. Yang ke-1 Musa, kedua Tuhan Yesus, ketiga anak laki-laki ini. Ciri-cirinya sama semua, tapi ada perbedaannya nanti, ya.
Nah ini digenapi dalam Wahyu pasal 8 sampai Wahyu pasal 12. Sedangkan masa antikris yang lamanya 3,5 tahun ini digenapkan dalam Wahyu pasal 13 sampai Wahyu pasal 19 ditambah pasal 20 ayat 1 sampai 3 ketika naga tua itu ditangkap, dipenjara di bottomless pit, lubang jurang maut, dimeterai, barulah berakhir kita masuk kerajaan 1000 tahun damai. Nah saudara, di dalam Wahyu pasal 1 sampai pasal 5 yang akan digenapi dalam masa 2 tahun, yaitu pada pertengahan 2022 sampai pertengahan 2024. 2 tahun tersebut terjadi penyucian yang dahsyat. Gereja bangsa kafir disucikan secara luar biasa. Jiwa-jiwa hasil panen raya gereja bangsa kafir, saat panen raya itu Israel sama sekali belum masuk, hanya bangsa kafir yang masuk. Namun demikian terjadi penampian yang luar biasa. Gereja bangsa kafir ditampi luar biasa, ya, sampai akhirnya didapatkan orang pilihan Tuhan sesuai jumlah bilangan yang ditetapkan Tuhan dari gereja bangsa kafir. Itu dituliskan di dalam Roma pasal 11 ayat 25 juga. Rasul Paulus juga sempat menuliskan itu. Kedahsyatan penampilan Tuhan Yesus di dalam Wahyu pasal 1 itu tampak dari kostumnya. Kalau sudah melihat, mari dibaca Wahyu pasal yang ke-1. Wahyu pasal yang ke-1 kita baca. Kalau sudah membaca mulai ayat 1, ya mulai dari judul, kemudian salam kepada ketujuh jemaat. Ketujuh jemaat yang dimaksud adalah ketujuh kaki dian emas. Ya, kita baca Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang 9. Mari dibaca. Penglihatan Yohanes di Patmos. Ya. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, Ya. menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ya, terus ayat 10, pada hari Tuhan. Aku dikuasai oleh Roh. Nah, saudara, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar Dari belakangku suatu Ya. suara yang nyaring. Ya, Seperti terus bunyi sangkakala katanya. apa yang kau lihat, ya terus tuliskanlah itu dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh ketujuh, jemaat ini. yaitu Ke Efesus, ya ke Smyrna, Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia dan ke Laodikia. Nah saudara, kalau sudah membaca ini bukan sekedar sejarah. Kalau ini sejarah buat apa? Untuk kita ini apa? Makna sejarah dengan keselamatan kita. Tapi kembali kepada Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 14 bahwa apa yang dikerjakan Allah itu kekal. 7 jemaat ini letaknya di Asia Kecil. Kalau saudaraku tur rohani ke sana, sudah tidak ada jemaat ini. Mungkin tinggal petilasannya saja. Saudara, jadi ini ke-7 jemaat ini menunjuk kepada gereja bangsa kafir yang ada sekarang ini dengan ya ke-7 karakternya. Angka 7 itu angka sempurna. Gereja kafir, bangsa kafir yang majemuk dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Terus lalu lanjut. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Iya, terus. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian Ya, dari agak emas. cepat membacanya. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang anak serupa anak manusia, Terus, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, iya. dan darinya berlilitkan ikat pinggang dari Nah, emas. jadi ini kedahsyatan hadirat Tuhan yang tampil di dalam Wahyu pasal 1 sebagai pintu gerbangnya kitab Wahyu. Tuhan yang tampil di situ, tampil untuk diterima jemaat tubuh Kristus yang mau diselamatkan. Kedahsyatan penampilannya itu tampak seorang anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, putih berkilo-kiloan. Ya, ini menunjukkan satu kesucian yang harus diteladani oleh gerejanya. Ya, terus dan di dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ikat pinggang dari emas, sifat ilahi, kebenaran ilahi harus dimiliki oleh gerejanya. Terus dan kepala dan rambutnya putih bagaikan pudung yang putih mentah. ya, kepala dan rambutnya putih dan putih mentah.
Jemaat tubuh Kristus harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Filipi pasal 2 ayat 5 dan selanjutnya. Benar-benar suci, kudus, dan sempurna itu yang dikehendaki Tuhan. Pikiran dan hati kita harus bersih mengikuti jejak teladan Tuhan. Terus, dan matanya bagaikan nyala api. iya, matanya bagaikan nyala api. Dimanapun saudara berada, Tuhan sebagai imam besar, sebagai mempelai pria, kepala gereja, dia mengawasi saudara sekalian. Amin. Amin. Saudara tidak bisa bersembunyi dari tatap mata Allah ini. Tatap mata Allah ini menembus dadamu, menembus jantungmu, menembus hatimu. Hati itu letaknya di sini, di bawah sekat rongga dada ini. Di sini perasaan itu di sini, tapi manusia salah kaprah. Kalau dia sedih dan segala sesuatu yang dipegang apa? Bagian paru-parunya. Oh my God, ini paru-paru sama jantung di sini. Mestinya oh my God di sini. Betul enggak? Tanyakan bapak-bapak dokter, ibu-ibu dokter di sini. Betul Ibu? Ya, hati itu di sini ya. Ada Ibu Dokter Yoklin Swaibu di tengah-tengah kita ini dari Papua. Jadi dokter ini di sini, maaf kok dokter di sini. Bicara Ibu dokter jadi dokter. Hati itu di bawah sekat rongga dada di sebelah kanan. Jadi kalau saudara itu sakit, perutnya kembung, ya bengkak, sulit buang kotoran, kaki bengkak, ditekan sini sama dokter. Cuk, sakit enggak? Ditanya, sakit. Periksa darah pasti kena liver saudara. SGPT-nya, SGOT-nya sekian. Kedapatan hatinya. Oh my God, harusnya di sini. Tapi manusia cenderung salah kaprah. Oh Tuhan, oh kasihku, jantung hatiku. Ya. Sudah saya lanjutkan ya. Jadi mata Tuhan itu mengawasi kita. Dalam rekrutmen ini, saudara tidak sadar. Dimanapun sudah duduk, apapun yang kau lakukan, apapun yang kau perbuat, Tuhan mengawasi saudara. Karena yang memilih saudara bukan saya. Yang memilih saudara siapa? Tuhan. Kalau nanti kita berjodoh, masuk sama-sama satu hierarki, pasti kita nanti akan diikat dalam kesatuan yang sempurna. Amin. Kesatuan itu tidak akan berhenti sampai di sini. Saudara menjadi saudara saya adalah bagian dari hidupmu, hidupmu adalah bagian dari diri saya, karena kita satu tubuh. Amin. Nah saudaraku, lanjut dibaca, mari ya. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara dalam perapian. Kakinya mengkilat bagaikan tembaga membara dalam perapian. Ini murkanya Tuhan. Tembaga itu bicara soal hukuman. Yang tampil di pintu gerbang itu Allah, Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kalau dia sudah marah, siapa yang bisa membendung murkanya? Oleh sebab itu kita harus hati-hati. Lanjut dibaca. Suaranya bagaikan desau air bah. Suaranya, perkataan firman-Nya seperti desau air bah. Lembut. Bagi orang yang mau memahami, menerima dan memberi. Tapi bagi orang yang menolak, suaranya itu akan dahsyat seperti banjir bandang yang menghanyutkan dan membinasakan. Terus, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Di tangan kanannya ia memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Sebilah pedang tajam bermata 2. Inilah firman Allah yang tajam, yang akan mengoreksi, menyucikan, menguduskan kita, melepaskan kita dari lipatan-lipatan dosa yang tersembunyi, supaya kita benar di hadapan Allah. Lanjut. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Namun demikian dia adalah Allah yang penuh kasih. Sekarang 7 bintang yang digenggam itu siapa? Dia berada di tengah-tengah 7 kaki Dian. Di tengah-tengah 7 kaki Dian. Dia yang ada di tengah 7 kaki Dian itu menggenggam 7 bintang. Mari dibaca ayat 20. Ayat 20. Ayat 20. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku. Rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku. Dan 7 kaki Dian emas itu. 7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat. Amin. Amin. Malaikat jemaat itu sama dengan gembala sidang. Jadi saudara itu gembala sidang, malaikat jemaat. Terus
Dan ketujuh kaki Dian itu ialah ketujuh jemaat. Ketujuh kaki Dian itu ketujuh jemaat yang digembalakan oleh para malaikat sidang tadi. Siapa ketujuh bintang yang digenggam itu? Itu ketujuh guru. Istilah Wahyu pasal 10. Itu 7 hulu balang umat manusia. Dalam Mika pasal yang kelima mulai ayat 4, 5 dan ayat yang ke-6. Ya, itu adalah tokoh-tokoh yang disebut 7 guru di dalam hierarki. Orang-orang yang mendapat kemurahan untuk mendampingi malaikat Garuda. Saya yakin tokoh-tokoh ini sudah ada di antara kita. Amin. Amin. Saya katakan kalau ada di antara saudara malaikat Garuda di sini. Kalau suatu saat saudara sudah ditahbis, sekarang kan belum ditahbis. Amin. Masih ditempa, dibajakan sama Tuhan. Nanti kalau saudara sudah ditahbis, saya siap melayani saudara. Jangankan kok, waduh suruh ikut melayani, suruh bawakan tas jinjing saudara yang dari Kresek pun saya siap. Saya siap mengambilkan makan minummu. Saya siap mengikuti kegerakan bersama kamu. Amin? Amin? Tapi kalau ada yang yakin bahwa saudara adalah malaikat Garuda, diam, jangan banyak ngomong. Jangan berkata, yang dikatakan Romo Paulus itu aku. Jangan. Kemarin sudah saya katakan kamu nanti bisa disikat sama iblis. Karena malaikat Garuda itu musuh bebuyutannya siapa sih? Setan. Nanti yang meremukkan kepala iblis, menangkap iblis, membuang ke lubang jurang maut itu malaikat Garuda, 7 guru dan tim 568 itu. Bukan kepala yang menangkap, tetapi yang menginjak itu apa? Kaki. Otomatis mendapat kuasa dari kepala. Jadi betapa saudara itu harus hidup suci, kudus. Saudara itu betapa saudara harus sakti. Jangankan malaikat Garuda, 7 gurunya saja bisa menurunkan bintang dari langit. Kalau murid-murid penataran hikmat ma'rifat itu sedang berlatih, mereka bermain-main dengan bintang di langit, mereka bermain-main dengan ombak lautan. Dan mereka berkata dalam nama Yesus, ombak tenang dan teduh. Mereka bermain-main dengan segala sesuatu yang di angkasa, dengan burung-burung. Suatu saat dalam doa puasa, ya yang diikuti banyak. Saudara juga dari Papua juga ada waktu itu murid angkatan kedua, 1, 2 dan ketiga penataran hikmat ma'rifat tahun 90 berapa? 97 kalau tidak salah, tidak 98 saya ingat. Uang saya pas-pasan, saya tidak punya apa-apa. Mereka minta ikan. Wah, betapa nikmatnya itu di tepi pantai, laut, hutan tak lindung di tepi laut. Saya katakan pada tua-tua, saya berdoa memohon pada Tuhan dengan kekuatan hikmat ma'rifat supaya laut memberikan ikannya. Dan apa yang terjadi? Besok pagi di tepi pantai itu ikan segar menggelepar banyak sekali. Ini satu kesaksian, saudara boleh bertanya, dari Papua ada. Ibu Dr. Yokelin suami istri ikut, benar Ibu? Kemudian tidak datang oknumnya sekarang dari Papua. Notaris di Sentani, Bapak Yusafat Pangkali, suami istri ikut. Dia menyaksikan. Dan banyak hamba-hamba Tuhan di situ yang ikut. Ikan itu datang. Sampai sore, tempat ikan sampai penuh sesak. Sampai harimau yang namanya macan tutul itu berebut mengambil ikan itu. Dan setelah 2 hari kemudian berhenti. Tuhan itu baik, amin. Dia menghendaki tubuhnya sempurna, sama sebagai kepala itu sempurna. Tergantung saudara mau menerima atau tidak. Saudara mau hidup benar, suci, kudus, sempurna. Nah saudaraku, kekuatan hikmat ma'rifat itu dahsyat. Itulah malaikat ke-7 jemaat. Malaikat sidang atau 7 bintang yang digenggam tangan kanan Allah. Itu satu luar biasa, saudara itu dipilih, dijadikan orang yang super benar, super suci, super kudus, dipinjami ilmu pengetahuan Allah,
Allah itu menciptakan langit dan bumi dengan ilmu pengetahuannya. Amin. Allah itu menciptakan apapun, manusia dengan ilmu pengetahuannya. Ilmu pengetahuan Allah itu disebut hikmat makrifat. Hikmat makrifat itu mengikuti penciptaan jagat raya. Pada saat jagat raya diciptakan, hikmat ada di sana, makrifat ada di sana. Bahkan Lucifer, bintang timur, putra fajar itu ikut bersorak, bernyanyi pada saat penciptaan langit dan bumi. Tapi kemudian kenapa malaikat bintang fajar yang disebut Lucifer itu jatuh? Di mana? Kapan jatuhnya? Ketika manusia mendapat 5 mandat. Dalam Kejadian pasal 1. Di situ Lucifer cemburu kepada manusia, cemburu kepada Adam dan Hawa, dan dia jatuh melawan Allah. Di situ kejatuhan Lucifer. Dia bisa baca itu dalam Alkitab. Ya. Nah, saudaraku, ini merupakan suatu kenyataan, penyucian yang dahsyat. Kemudian kalau saudara nanti membaca, penyucian-penyucian itu terjadi di dalam Wahyu pasal 2 dan 3. Jemaat Efesus masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Cara kerja Allah bekerja melalui malaikat sidangnya, gembala sidang yang dipakainya. Gembala sidang itu menunjukkan, ini loh kelebihanmu, hai jemaat. Tapi ini loh kekuranganmu. Ini aku tunjukkan jalan keluarnya. Kalau kamu mau bertobat, kembali pada kasih mula, bertobat, reward, penghargaan akan Tuhan berikan. Tapi kalau kamu tidak bertobat, hukuman akan menimpa kamu. Jadi gembala yang baik itu selalu begitu. Amin. Jemaat ditunjukkan, ini loh kelebihanmu. Tapi ini loh kekuranganmu. Kalau kamu ingin sempurna, ini jalan keluarnya. Itu karakter penggembalaan itu ada di dalam ketujuh jemaat itu. Tapi manusia pada akhir zaman itu cenderung menilai seseorang dari sisi apa? Sisi apa? Negatifnya saja, jeleknya saja. Begitu breng ada masalah sekali, wah sepanjang masa diingat, kebaikannya tidak pernah diingat. Betul tidak? Betul tidak? Itu jangan terjadi dalam hidup kita sebagai hamba Tuhan. Amin. Kita harus selalu konsisten bahwa setiap manusia, setiap anggota tubuh Kristus itu ada kelebihan dan kekurangannya, seperti tubuh kita juga begitu. Ketiak ini bagian tubuh yang tidak bagus. Betul tidak? Tapi ini punya peran yang luar biasa untuk sistem ekskretory. Pembuangan air-air ya, zat cair bekas, toksin, racun-racun bekas dalam tubuh itu dibuang paling banyak itu lewat sekitar ketiak ini. Keringet. Ya. Oleh sebab itu jangan macam-macam dengan ketiak ini. Jangan neko-neko, ketiak dikasih Tuhan bulu, maksudnya sebab pada saat sudah bergerak begini, bulu itu bisa, katakan keringat itu bisa terserap ke situ. Tetapi saudara itu aneh-aneh, dikeroi semuanya. Ya ampun Tuhan, manusia itu cenderung bersikap seolah-olah lebih bijaksana dari Tuhan. Itu biasanya yang neko-neko itu ibu-ibu itu. Betul tidak? Kalau bapak-bapak saya yakin enggak begitu. Bapak-bapak enggak begitu. Ya toh? Ibu-ibu ya, bapak-bapak tidak begitu. Benar ibu. Jangan nanti ibu-ibu marah saya pulang diginiin. Nah, saudara, kemudian saya sampaikan kepada saudara, kenapa kok berbuat begitu ibu-ibu? Karena enggak ada bapak-bapak yang berdandan pakai you can see. Dalam pesta bapak-bapak pakai you can see enggak ada kan? Yang pakai baju you can see siapa? Ibu-ibu. Lah karena pakai you can see maka rambutnya dikerok. Saya lanjutkan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ya. Jadi seorang hamba Tuhan itu harus seimbang di dalam melayani.
Kita harus selalu mengakui bahwa seseorang itu pasti punya kelebihan. Sejelek apapun dia punya kelebihan. Amin. Amin. Contoh bagian tubuh lain. Dari organ pencernaan ini, sistem pencernaan ini, yang di mulut bagus, dikasih lipstick. Lipsticknya merah, pink, biru, hijau, kuning, hitam, dan sebagainya. Tapi apakah pantatmu mau dikasih lipstick? Dubur itu loh, anus itu. Anus itu bagian tubuh yang kurang panas, kurang baik. Biar dicuci sehari 7 kali ya tetap anus jelek. Bentuknya ya jelek. Nah karena jelek, maka Tuhan memberikan kemuliaan khusus. Ditutup. Hidung jangan protes. Kenapa anus ditutup? Kasih dong penutup anus itu di mataku, di hidungku. Enggak bisa itu. Amin. Inilah tubuh Kristus itu. Jadi kelebihannya harus kita akui, kekurangannya kita benahi, jalan keluarnya kita tunjukkan, berikan penghargaan kalau dia bertobat. Tapi kalau tidak bertobat, peringatkan bahwa hukuman murka Allah bisa menimpa. Itu penyucian yang dahsyat. Atas Efesus, Smyrna, Pergamus masing-masing dengan kelemahannya di situ sudah tertulis ya sampai ayat yang ke halaman 15 di sana. Kemudian yang menjadi patron blood model penyucian itu Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4 itu pattern blood. Kenapa? Wahyu pasal 4 itu adalah gambaran dari tabernakel surgawi, kerajaan surga yang dilihat Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Mulai dari Wahyu pasal 4 ayat 1 di sana pintu gerbang kerajaan surga. Ya, Wahyu pasal 4 ayat 2 dan 3 di sana tabut perjanjian Allahnya. Ya. Kemudian ada pintu kemahnya. Lengkap kalau sudah menyelidik mulai dari Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Ya, Wahyu pasal 4 ayat 4, 24 tahta, 24 tua-tua. Itu menunjuk 12 rasul hujan awal, 12 rasul hujan akhir. Itu meja roti sajian. Yang di atasnya ada 2 susun roti, 1 susun ada 6 buah roti. 1 buah roti itu dibuat dari tepung terbaik, 2/10 epa atau 2 gomer. 1 gomer itu jatah 1 orang. Jadi kalau 2/10 untuk 2 orang 1 roti, berarti 6 ini untuk 12, ini 12. Itu 12 rasul hujan awal, 12 rasul hujan akhir. Itu meja roti sajian. Wahyu pasal 4 ayat 5 itu mezbah korban bakaran. Wahyu pasal 4 ayat 6a, lautan kaca bagian kristal itu bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan pada zaman Raja Salomo. Bejana pembasuhan itu dibuat dari cermin perempuan-perempuan. Kenapa cermin perempuan-perempuan? Cermin waktu itu bukan dibuat dari kaca kristal, tetapi dari perak yang digosok sampai halus, mengkilap. Jadi bisa dipakai untuk berkaca. Alat make up ibu-ibu ini dipersembahkan untuk membuat bejana persembahan atau laut tuangan. Zaman Raja Salomo, laut tuangan. Bejana pembasuhan identik dengan kelahiran baru. Artinya proses kelahiran baru itu erat kaitannya dengan pengorbanan seorang ibu. Amin. Amin. Betapa mulianya di sini seorang ibu. Amin. Rela melebur kacanya, alat untuk bersolek, alat untuk bermake up, dipersembahkan, dilebur menjadi bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan yang identik dengan baptisan air, menunjuk kepada kelahiran baru. Artinya proses kelahiran baru adalah proses yang menjadi tanggung jawabnya seorang ibu. Amin. Amin. Nah, kalau tadi ibu, enggak sorak sekarang kalau ibu dipermuliakan. Kalau tadi ibu potong ketika sudah bersorak. Ini namanya bapak-bapak enggak konsekuen ini. Amin. Enggak mau mengakui. Ya, kelahiran baru itu ibu. Kenapa? Tesalonika menuliskan gembala itu berlaku seperti seorang ibu yang sabar terhadap anak-anaknya. Nah, saudara kasih Tuhan, Wahyu pasal 4 ayat 5 itu juga pelita emas. 7 obor yang menyala-nyala itu 7 kaki dian emas. Wahyu pasal 4 ayat 6a ya,
itu tadi bejana pembasuhan, sedangkan Wahyu pasal 4 ayat 6b sampai ayat 7 itu pintu tirai. Jadi ini yang menjadi patron, yang menjadi model dari penyucian atas bangsa kafir. Orang menempa, membajakkan, menggembleng, menyucikan, itu harus ada patronnya. Arah penyucian itu kemana? Amin. Kalau berputar-putar penyucian, pembukaan rahasia firman Allah, penyucian, tapi tidak ada arahnya, fokusnya kemana tidak diketahui. Gandum yang dikisar, kalau sudah halus, Tuhan katakan, maka lembu itu dilepas dari batu kisaran, dihentikan. Seorang penempa tembaga, baja, perak ataupun emas, kalau bentuknya sudah terwujud, dia berhenti. Nah, penyucian itu harus ada arahnya, maka supaya ada arahnya, pattern, pola penyucian itu adalah kerajaan surga alias tabernakel. Hasil penyucian dari gereja bangsa kafir adalah Wahyu pasal 5. Ya, Wahyu pasal 5 itu kalau dalam susunan tabernakel, pintu kemah atau peti dari tabut perjanjian Allah. Jadi bagi saudara yang mengenal tabernakel, kalau saya ngomong Wahyu pasal 5, animasi dari pintu kemah dan tabut perjanjian saya ungkapkan. Tetapi saya tidak harus mengatakan ini terkena ini, nanti terlalu lama. Karena tidak semuanya memahami tabernakel. Nah saudaraku, Wahyu pasal 5, di situ terjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, mari kita baca saja. Wahyu pasal yang kelima dibaca mulai ayat yang ke-1, mari. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Ya. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu, terus sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya. Nah, gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak? Malaikat yang gagah ini malaikat Garuda. Dia berseru, siapa yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterainya, tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, terus jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, terus itu tunas Daud, telah menang. Terus sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah dan itu seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Lanjut. Ketika mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu masing-masing memegang satu kecapi, terus dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena Engkau telah disembelih. Dan dengan darahmu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku. Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa, kaum dan bangsa. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Nah, gulungan kitab yang termeterai ditulis luar dalam, tidak ada seorang yang bisa membuka. Itu siapa? Itu apa? Gulungan kitab yang termeterai itu adalah Israel. Sudah baca Yesaya pasal yang ke-29 ayat 9 mulai. Yesaya pasal 29 ayat 9 mulai. Mari dibaca. Mari. Bangsa yang buta, tercengang-cenganlah penuh keheranan. Biarlah matamu tertutup, buta semata-mata. Jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing, tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu yakni para nabi telah dipejamkannya, dan mukamu yaitu para pelihat telah ditudunginya. Terus maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Mabuk tetapi bukan karena anggur.
Itu Israel. Bagimu penglihatan dari semua itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan pada orang yang tahu membaca dengan baiklah baca ini. Maka ia akan menjawab, Aku tidak dapat sebab kitab itu termeterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku Ya. tidak dapat membaca. ya terus lanjut. Dan Tuhan telah berfirman, Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. maka sebab itu sesungguhnya Aku akan melakukan hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. keajaiban yang menakjubkan. Iya, terus Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. iya lanjut dibaca. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan. Iya, terus Yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, ya, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? ya terus Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk sehingga Apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. bukan dia yang membuat aku dan Apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. ya. Ia Nah, tidak tahu apa-apa. saudara, semua yang tertulis dari ayat 9 sampai ayat 16 ini bicara tentang Israel. Israel yang matanya tertutup, yang hidupnya seperti orang mabuk tetapi bukan karena mabuk anggur, pusing tetapi bukan karena arak. Kondisinya seperti gulungan kitab yang termeterai. Kenapa seperti gulungan kitab termeterai? Israel itu penerima mandat pewahyuan Taurat. Israel itu sebenarnya orang yang dikasihi Allah. Kepada Israel keselamatan bangsa-bangsa itu dipercayakan. Tapi kondisinya Israel seperti yang sudah baca tadi. Ibarat tanah liat, dia berbantah-bantah dengan penjunannya. Ibadahnya hanya di bibir saja. Kondisinya betul-betul tertutup, buta, seperti kitab termeterai yang tidak bisa dibaca. Oleh sebab itu Wahyu pasal yang kelima, gulungan kitab yang termeterai itu adalah Israel. Kenapa dituliskan dalam Wahyu pasal 5? Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 5 adalah penyucian untuk gereja bangsa kafir. Pola penyuciannya adalah tabernakel, supaya bisa gereja bangsa kafir itu menjadi bait Allah rohani. Setelah itu terrealisir, maka ditunjukkan beban. Ini loh tugasmu. Dengan diperlihatkan gulungan kitab yang termeterai, itu artinya Tuhan memberi beban kepada bangsa kafir. Maaf, bangsa kafir. Penyucian Wahyu pasal 1 sampai pasal 5 itu penyucian atas bangsa kafir, hasil panen raya. Polanya tabernakel, hasilnya bangsa kafir masuk kesatuan tubuh Kristus yang esa, jumlah bilangannya genap. Roma pasal 11 ayat 25. Setelah genap jumlah bilangan bangsa kafir yang dimeterai, maka Allah memperhatikan ayat 26, Israel umat kekasihnya yang dipilih karena Abraham. Roma 11 ayat 26. Nah, begitu bangsa kafir ini sudah masuk satu kesatuan, sejak saat itu siapapun saudara, ketika kita sudah masuk Wahyu pasal 5, tidak ada seorang pun dari kita yang bisa mati lagi. Nama kita sudah tertulis dalam kitab hayat. Amin. Amin. Nama kita sudah termeterai. Kita dipermanenkan menjadi milik Allah. Oleh sebab itu Raja Daud bernubuat sekalipun 1000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan, peperangan sehebat apapun, dia tidak bisa melukai kita. Amin. Ini kedahsyatan perlindungan Allah, kedahsyatan perlindungan Roh Kudus, perlindungan firman Allah atas biji mata Allah, sidang kekasihnya. Nah, beban yang ditunjukkan kepada bangsa kafir ini menyentuh hati bangsa kafir, menangis. Mengingat Israel yang kondisinya sebagai bangsa yang luar biasa tetapi buta, mabuk, pusing bukan karena arak, tidur. Yesaya 54 kalau tidak salah. Seperti anjing, penjaga umatku seperti anjing yang malas. Tidur, makan, mabuk, tidur, makan, mabuk. Yesaya menuliskan itulah Israel. Sebagai penjaga umat manusia, dicabut mandatnya diberikan bangsa kafir, bangsa Indonesia. Amin. Amin.
bangsa Indonesia dipilih Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi diberikannya kepada bangsa kafir yang sudah masuk tubuh Kristus itu satu beban. Kamu harus menjangkau Israel. Lah padahal Israel itu tersebar di seluruh muka bumi. Yang sekarang pulang ke tanah Palestina di sana itu disebut orang Yahudi. Yahudi itu dua suku, Yehuda dan Benyamin. Mayoritas rata-rata banyak di Afrika, di Eropa, di Amerika. Wah, menyebar luas di Asia. Karena mereka sudah berhasil di negara itu, mereka enggan pulang ke tanah Palestina di sana. Dalam waktu 9 bulan bangsa kafir harus menjangkau Israel. Kalau bukan keajaiban Tuhan ini tidak mungkin. Amin. Oleh sebab itu di dalam Wahyu pasal 5 ayat yang ke-12 di sana, bangsa kafir itu siap mempersembahkan segala perkara yang diperoleh dalam panen raya. Ya, semua yang diperoleh dalam panen raya dipersembahkan. Mari dibaca Wahyu pasal 5 ayat 12. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa menerima kuasa, dan kekayaan 2 kekayaan, dan hikmat hikmat 3 dan kekuatan kekuatan atau makrifat dan dan hormat hormat, dan kemuliaan kemuliaan, dan puji-pujian. puji-pujian. Kuasa, kekayaan, hikmat, makrifat, hormat, kemuliaan dipersembahkan untuk Tuhan. Bangsa kafir mengikuti jejak Yesus mengosongkan diri demi terjangkaunya bangsa Israel. Amin. Ini kemuliaan bangsa kafir. Zaitun liar yang berbuah lebat itu dijadikan alat pencemburu untuk memancing cemburunya zaitun asli yang sudah dicampakkan, yaitu Israel. Sehingga Israel, Roma 11 ayat yang keempat dan kelima sana dituliskan yang diselamatkan itu cuma sisanya saja nanti. Sisanya saja. Nah saudara kasih Tuhan, sejak saat itu periode pertama dari 3,5 tahun pra-aniaya selesai, bangsa kafir masuk suatu kegerakan besar yang disebut kegerakan kuda putih. Ya, kegerakan kuda putih itu begitu dahsyat. Wahyu pasal 6 dan pasal 7 menuliskan lamanya 9 bulan. Sasaran pokoknya gereja bangsa kafir yang dipimpin 568 personil anggota hierarki menjangkau Israel yang tersebar di seluruh muka bumi. Saudaraku, seperti nubuat dalam Yesaya pasal 46 ayat 3 dan 4. Sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, aku tetap Allah. Aku akan menggendong kau, aku akan menanggung kau, aku akan memikul kau, aku akan menyelamatkan engkau. Untuk menggendong, menanggung, memikul dan menyelamatkan Israel. Ayat 10 dan 11, Allah memanggil burung buas dari timur, negeri yang jauh arah matahari terbit. Seorang laki-laki takdir Allah yang ditetapkan menjadi pelaksana keputusan Allah. Itulah malaikat Garuda dan 7 guru, 70 penatua dan penghulu-penghulu yang dipilih Allah. 60% dari Indonesia, 40% dari mancanegara. Amin. Menggenapkan rencana Allah, menjangkau Israel, menggendong, menanggung, menyelamatkan Israel. Tentunya ini bukan tugas ringan untuk meyakinkan Israel kembali pada Allahnya. Karena Israel itu sasarannya membangun tabernakel jasmani. Benda-benda tabernakel zaman Raja Salomo yang dihancurkan oleh Nebukadnezar pada zaman Raja Yoyakin dibawa ke Babel. Ya, benda-benda tabernakel itu dicari. Untuk mencari itu satu tim yang dibentuk dari satu ordo yang bernama Kibil atau Kabbalah. Ya, salah satu grandmasternya bernama siapa namanya? Peter siapa? Hermit atau Pit Hitam dikenal. Dia grandmaster Kabbalah. Dia memprovokasi Paus Urbanus II.
untuk merebut Yerusalem atau Ailea dari tangan tentara muslim yang mendudukinya. Itu terjadi tahun 1095. Maka Paus Urbanus menggerakkan rakyat, kesatria-kesatria salib untuk menyerbu Yerusalem. Tetapi yang dimaksud kesatria-kesatria itu mayoritas bajingan tengik semua. Orang jahat, preman-preman yang ganas. Bukan saja Yerusalem, ketika mereka melewati daerah Asia kecil di sana, di Konstantinopel ada gereja. Gereja itu pun dihancurkan oleh pasukan salib sendiri. Semua permata emasnya diambil. Masuk Yerusalem, Yerusalem dilibas semua kekayaan. Raja Salomo diambil, perempuan-perempuan dipecah perutnya. Dan perang salib itu menjadi noda untuk kekristenan sepanjang masa. Amin. Karena itu tidak sinkron dengan ajaran Yesus. Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk kita berperang. Tuhan tidak pernah. Bahkan pipi kirimu dipukul, yang kanan suruh memberikan. Kalau ada orang yang minta kau antarkan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Kalau ada orang yang minta bajumu, berikan juga jubahmu. Jadi perang salib itu menodai kekristenan sampai hari ini, itu diajarkan di perguruan-perguruan tinggi. Oleh sebab itu orang-orang yang wawasannya kurang luas sangat fanatik, benci terhadap orang Kristen. Jadi itu akar permasalahan yang sekarang itu sering kali menimbulkan sara. Mereka tidak paham bahwa perang salib itu bukan kehendak Tuhan, Tuhan tidak menghendaki. Pada saat itu kekayaan Bait Allah itu diambil, curi semuanya. Sampai hari ini tinggal satu yang belum ditemukan, tabutnya. Kalau tabut ditemukan, Israel bangun tabernakel, maka dunia dikuasai. Itu terlaksana nanti pada masa antikris. Amin. Bait Allah yang dibangun secara jasmani itu tempat tinggalnya siapa? Iblis. Iblis akan bertahta di situ. Iblis akan memerintah seperti Allah. Mengerikan sekali proyek ini. Ketika saya menyampaikan seminar ini, ya, tentang iblis dan konspirasinya ini, nyawa saya setiap hari terancam, anak-anak saya terancam. Sniper-sniper, pemburu-pemburu itu mau membunuh saya di mana-mana. Di satu hotel, 3 orang berjalan, saya keluar. Harusnya hamba-hamba Tuhan waktu itu ada yang piket di situ, tetapi belum keluar. Saya lihat siapa yang jatah piket di sini. Belum keluar, datang orang ketika dia keluarkan pistolnya, mau tembak saya. Terlalu lamban, saya lebih cepat. Dalam nama Yesus, saya berserak dengan hikmat ma'rifat. Orang itu terjengkang jatuh, menghantam pintu, di dalamnya orang-orang muda sedang mabuk. Di Jember itu terjadi. Kemudian lari terbirit-birit karena dia bawa pistol. Keluar dari rumah, di mulut gang, di pom bensin. Sudah boleh bertanya Pak Rusman ini, karena Pak Rusman ini staf saya, dia juga driver saya, tapi dia juga dosen. Berapa kali nyawa saya itu diancam di jalan. Karena iblis dan konspirasinya itu enggak senang. Dia tidak senang. Dan sudah kasih Tuhan. Jadi mengungkap rahasia Lucifer dan konspirasinya itu sangat riskan, tetapi saya tidak pernah takut mati. Amin. Yang saya takuti hanya Tuhan. Amin. Saya tidak takut siapapun. Saya yakin roh yang di dalam saya ini lebih hebat dari roh apapun yang ada di dunia ini. Amin. Amin. Bukan hanya saya, semua saudara. Saudara semua dilindungi Roh Kudus. Tuhan mengasihi saudara sekalian. Apalagi kalau kau yakin bahwa kau adalah tubuh Kristus. Di mana ada tubuh, di situ ada kepala. Amin. Tidak mungkin kepala ini menjauh dari tubuhnya. Sudah kasih Tuhan, Wahyu pasal 6 dan pasal 7 itu adalah kegerakan kuda putih. Kegerakan kuda putih ini sifatnya seperti pelita emas. Karena pasal itu terkena pelita emas. Seperti tongkat Harun yang kemarin istri saya sudah paparkan. Yang meredakan suku-suku Israel, tongkat Harun itu sudah munculnya dalam waktu semalam.
Demikian pula karakter animasi dari jiwa pelita dan tongkat Harun itu terhadap gerakan kuda putih. Satu kegerakan yang cepat. Sekalipun tidak semalam, cepat 9 bulan menjangkau Israel. Yang di seluruh bumi masuk rencana Allah. Masuk kesatuan tubuh Kristus yang Esa dan Am. Saudaraku, kenapa disebut kegerakan kuda putih? Dikatakan firman Tuhan, kegerakan kuda putih ini sudah dinubuatkan lama. Ini bukan antikris, tapi kalau ada saudara yang menganggap ini antikris, silahkan. Saya juga tidak ingin berbantah-bantah. Amin. Kita sama-sama berjalan. Saudara punya argumen, saya menghormati. Saya juga punya argumen. Amin. Yang penting kita jalan sama-sama. Satu saat kalau saudara adakan seminar ini, undang saya akan datang sebagai pendengar. Amin. Saya pendengar, jangan cuma pembicara. Saya akan mendengar saudara konferensi. Argumen saudara kalau sudah mengatakan itu antikris, paparkan. Saya akan mendengar dengan baik. Dan saya tidak akan berdialog untuk berbantah-bantah, tidak. Kenapa? Mayoritas pembicara yang hebat, yang merasa diri hebat, itu sukanya bicara tok. Tapi kalau dipanggil untuk mendengar, dia enggan. Betul tidak? Betul tidak? Iya toh? Maunya dia bicara, ngomong. Kita semua diundang. Tapi undanglah dia, bicaralah kamu, suruh dia duduk. Kalau itu bisa terjadi, itu keajaiban yang luar biasa. Amin. Ini fakta. Saya diundang fellowship kemana saja, saya hadir. Di Batam, di Medan, di Papua, di mana saja. Suatu saat sampai di Filipina, di Baguio itu, di mana. Saya siap hadir. Tetapi ketika saudara-saudara saya ini saya undang, jangankan dalam fellowship bulanan di tempat kami itu dihadiri hamba Tuhan antara 800 sampai 1.800 hamba Tuhan setiap bulan. Dari berbagai denominasi. Jangankan hadir dalam fellowship bulanan, dalam konferensi pun sulit diundang. Tapi undanglah saya. Saya pasti hadir untuk mendengar. Kalau saudara tubuh Kristus, kita tubuh Kristus, kenapa tidak? Amin. Amin. Demi kerukunan, amin. Sekalipun tangan itu berbeda dengan kaki, tapi tangan dan kaki itu ada kerjasama yang baik. Kalau jempol kaki ini terantuk, nabrak batu, das, mulut ikut berduka cita. Yang berteriak bukan telinga, mulut. Telinga mendengar dos, kirim sinyal ke otak, otak kirim sinyal ke mulut, mulut berteriak, aduh. Iya toh? Sinyal ke tangan, langsung pegang jempol yang ada kerjasama tidak? Betul tidak? Lah kalau tubuh itu seperti itu, tapi kalau bukan tubuh, jempol kaki nabrak batu, kukunya lepas, das, mulut, puji Tuhan. Nah, ini bukan tubuh. 1 Korintus 12 mengatakan kalau anggota tubuh lain sakit, kita merasakan sakitnya. Amin. Kalau anggota tubuh Kristus lain menderita, kita merasakan penderitaannya. Itu baru tubuh Kristus. Nah, jadi kembali saudara, apa yang saya sampaikan ini, kenapa? Mari dibaca Zakaria dulu, kitab Nabi Zakaria, pasal yang ke-1. Zakaria pasal yang ke-1, dibaca ayat yang ke-7 mulai. Ini sejarah kegenapan dari nubuatan kegerakan kuda putih. Ya. Ayat 7 mulai, mari dibaca. Penglihatan pertama para penunggang kuda. Ya, terus pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11, ya, itulah bulan Sebat, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido, bunyinya. Tadi malam aku mendapat satu penglihatan, nampak seorang yang menunggang kuda merah. Menunggang kuda merah, terus dia sedang berdiri antara pohon-pohon murad yang dalam jurang. Terus dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah. Di belakangnya ada kuda-kuda yang merah, yang terus merah jambu dan yang putih.
Nah, Nabi Zakaria ini pertama kali melihat penglihatan, masih belum clear, belum terang. 4 kuda itu tampaknya merah, merah jambu dan putih. Pada saat pertama kali saya menerima pewahyuan juga demikian. Banyak hal yang belum jelas, tetapi setelah berulang kali, seperti Yeremia pasal 23 itu, kita naik ke Dewan Musyawarah Tuhan. Ya, ketika kita naik ke Dewan Musyawarah Tuhan, di sana baru Tuhan berbicara. Semakin jelas. Ya, siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan? Sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya. Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Dewan Musyawarah Tuhan itu the council of the Lord. Yeremia 23 ayat 18 dan selanjutnya di sana. Yeremia pasal 23 ayat 22. Nah saudara, di sini Nabi Zakaria juga melihatnya merah jambu, putih. Terus lanjut dibaca. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini ya Tuanku? Apakah arti semuanya itu ya Tuanku? Terus Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, ya malaikat itu menjawab. Terus aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. ya aku akan melihat padamu apa arti semuanya ini. Artinya apa? Tentang 4 ekor kuda tadi, ayat 10. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu mulai berbicara, katanya. Terus Inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. nah, orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu mulai bicara, katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajah bumi. Amin. 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 Penunggang kuda merah jambu kuda putih. Inilah utusan-utusan Tuhan yang diutus untuk menjelajah bumi. Adakah antikris tergolong utusan Tuhan? Musuhnya atau namanya saja anti. Ya, inilah utusan Tuhan yang diutus menjelajah bumi. Terus Berbicara mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu, katanya, ya, terus kami telah menjelajahi bumi. dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Terus Berbicara malaikat Tuhan itu, katanya, ya, Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai? itu. Lalu kata malaikat, terus yang berbicara dengan aku itu, ya, Tuhan menjawab dengan kata-kata Ya. yang ramah dan yang menghiburkan. ya, terus Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah serukanlah ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion. Yerusalem itu sidang pengantin perempuan, Sion itu tubuh Kristus. Jadi munculnya 4 ekor kuda itu adalah utusan-utusan Allah yang diutus menjelajah bumi untuk memperhatikan Sion dan Yerusalem. Bukan Sion di tanah Palestina secara harfiah, huruf itu mematikan, tapi roh itu menghidupkan. Surat Korintus menuliskan demikian. Nah, sudah kasih Tuhan, jadi mereka itu adalah para utusan Tuhan. Kalau di sini belum jelas, tapi kalau sudah membaca Zakaria pasal 6, mari dibaca. Zakaria pasal 6 mulai ayat yang ke-1 dibaca. Penglihatan ke-8, 4 kereta. Ya, terus Aku melayangkan mataku pula, ya, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. ya, tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung itu adalah gunung tembaga. Tembaga itu bicara soal hukuman. Ya, hukuman. Kereta yang ditarik 4 ekor kuda itu keluar dari gunung. Artinya mereka keluar untuk membawa hukuman murka Allah. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah. Kereta kedua oleh kuda hitam. Kereta kedua oleh kuda hitam. Terus Kereta ketiga oleh kuda putih. kereta ketiga oleh kuda putih. Dan kereta keempat Oleh kuda yang berbelang-belang dan berbelang-belang berloreng-loreng. atau berloreng-loreng. Kalau terjemahan baru dituliskan hijau kuning. Kalau terjemahan lama dituliskan kuda kelabu. Bahasa Jawa dauk. Dauk itu perpaduan putih dan hitam. Tapi kalau hijau kuning itu saya tidak pernah melihat kuda warnanya hijau kuning. Sudah pernah melihat kuda di negara sudah hijau kuning. Di NTT yang banyak kuda sana. Ada kuda hijau kuning. Terkecuali dipakaikan kaos.
warna hijau dan kuning ya. Mari, jadi Alkitab Perjamuan Lama menuliskan kuda kelabu. Ya, lanjut dibaca. Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini Tuanku? Berbicaralah malaikat itu kepadaku. Semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin. Sesudah Sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Amin. Amin. Menghadap sebagai utusan-utusan. Zakaria pasal 1. Mereka diutus keliling bumi. Ini diutus lagi. Setelah menghadap Tuhan seluruh bumi, maka mereka berjalan yang ditarik oleh kuda hitam keluar ke tanah utara. Yang putih itu keluar ke arah barat. Yang putih ke arah barat. Yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan. Yang berbelang-belang atau kelabu itu ke tanah selatan. Jadi yang putih, kegerakan kuda putih ini dari timur, gerbang timur Papua, terus ke arah barat. Membawa berita pembangunan tubuh Kristus yang Esa dan Am. Amin. Sedangkan yang hitam ke tanah utara, di Asia, Sinim. Ini guru dari Sinim, gunung dari Sinim. Dalam bahasa Alkitab itu disebut identik dengan Cina. Kemudian yang kelabu ke arah selatan. Sedangkan yang merah, ya, yang merah, mari dibaca ayat 7. Dan yang merah itu keluar gelisah untuk pergi. Hendak menjelajahi bumi lalu berkatalah ia. Ya, merah ini, kuda merah ini adalah guru dari Eropa. Kuda kelabu itu guru dari Amerika. Kuda putih itu guru dari Indonesia. Jadi satu rombongan. Kemudian berteriaklah ia kepadaku. Pergilah jelajahilah bumi. Maka mereka menjelajahi bumi. Ya. Kemudian berteriak lagi kepadaku, lihat. Lihat mereka yang keluar ke tanah utara. Itu akan menenteramkan rohku di tanah utara. Ia akan menenteramkan rohku. Menenteramkan roh kudus. Amin. Menenteramkan roh kudus. Adakah antikris menenteramkan roh kudus? Kuda hitam itu setan menenteramkan roh kudus. Ya, sudah berpikir yang sehat, yang terang saja. Enggak usah rohani-rohaninan dulu. Masa kuda hitam itu keluar ke tanah utara, dia menenteramkan rohku di tanah utara. Dia utusan Tuhan, dia menghadap Tuhan. Sama kegenapan nubuat ini adalah Wahyu pasal 6. Mari kita tundukkan kepala, kita akan istirahat sejenak.